Itulah hakul yakin. Maka tadi perjalanan dari alif, ba, ta, sya. Di penghujungnya sahabat adalah ya. Itulah al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Oh, di situ kamu sudah tidak tergoncangkan lagi. Walaupun kata Abah, seluruh manusia sedunia ini adalah menguliti Abah Setu. Saya tidak akan berubah keimanan. Tuh. Walaupun saya digantung di Monas bersama-sama oleh kalian, saya tidak akan berubah keimanan. Walaupun ada sejuta senjata di hadapan saya, setiap ini bahkan bom di kiri, bom di kanan, saya tidak akan berubah keimanan. Itulah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ahad. Kul huwallahu ahad. 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 Hanya dia yang ahad. Itulah sahabat. Itulah Bilal bin Rabah. Walaupun tubuhnya ditumpuk dengan batu, sedikit pun tidak akan bergeming. Tadi semua. Ya. Setelah kamu pahami itu semua, ini kemudian kamu lepaskan, maka terakhir barulah kamu lepaskan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la ma'ujud. Barulah kau kawinkan. Tekuk lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati. Alhamdulillah. Terus. Tapi kamu udah paham. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hilang Fatihah. Sambungkan kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dalam hati. Kufuwan ahad. Buka matamu, lepaskan nafasmu. Itulah yang disebutkan dengan kawin batin. Tanis anu alit nih, amungan atuh minyak eta mah teu aya bauna atuh. Nu coklat nih aya di dinya alit botolna. Kayak minyak itu, kayak minyak angin. Tanes. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Miftah. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum ya Sayyiduna wa Mursalina Syahmal Sahibul Wafat Ajawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat. Tong asak teuing setengah matang. Pertama-tama sahabat, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini kembali kita masih diberikan nafas oleh Allah ya untuk berjalan dalam kehidupan ini. Apakah sudah ada perubahan? Apakah sudah lebih tenang? Apakah sudah lebih damai? Ya.
apakah sudah mampu memadamkan adalah api yang ada pada diri, ya bukan memadamkan, adalah bagaimana adalah mendidik api, angin, air, dan pada diri, ya. Pada pagi hari ini, sahabat, ada pertanyaan dari siapa? Dari teman-teman yang berkaitan dengan nikah batin, ya. Nah inilah yang sebenarnya Abah tidak akan sampaikan kalau tidak ada yang bertanya. Tapi begitu ada yang bertanya, maka wajib kepada Abah untuk menyampaikan. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan nikah batin? Semua ya. Ada nikah batin dalam makna adalah pernikahan diri kepada diri, sahabat. Nah inilah yang harus kita pahami sesungguhnya. Maka banyak para aulia Allah ya yang hidup sendiri. Bahkan termasuk Imam Ghazali ya, Imam Syibawayh ya, tadinya punya istri 4, akhirnya dia lepaskan satu persatu istrinya. Dia lebih cenderung menikah batin, mengawinkan diri dohir dan diri batinnya. Maka nanti ada amaliyah bagaimana adalah kita mengamalkan suratul Fatihah dalam satu nafas dengan kul huwallahu ahad dinikahkan ya. Itu dalam satu nafas, sahabat. Inilah yang disebut dengan nikah batin. Minimal kita amalkan sama adalah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan dunal jahri adalah minal qaul wal gudui wal asal di waktu pagi dan petang. Minimal 2 kali menikahkan diri dohir dan diri batin, jasad, supaya kita lebih tenang dalam hidup ini. Karena sahabat kita ini seperti satu, tapi pada dasarnya adalah dari 2 kutub yang berbeda. Maka Abah tadi malam kita sudah bahas tentang dualitas tadi sesungguhnya. Maka di dalam tubuh ini sadar nggak sadar ada gaya sentrifugal yang selalu tubuh itu ingin jatuh di bawah. Tubuh itu nggak mau dia kembali kepada Allah. Tetapi ada bagian diri kita yang ruh yang berasal yang ditiupkan oleh Allah. Yang selalu ingin balik pada Allah. Itulah terjadi perang Mahabharata dalam tubuh setiap hari, sahabat. Tubuh penduduk bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah pula kamu akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kamu dihidupkan, di tempat ini kamu dimatikan, di tempat ini kamu akan dikembalikan, dibangkitkan. Ya sahabat. Maka ketidakbahagiaan adalah terjadinya perang 2 kutub antara dohir dan batin. Yang sebetulnya adalah 2 tubuh ini berasal dari ibu dan bapak. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang kemudian dijadikan satu. Maka disinilah terjadikan sahabat seluruh kisah Al-Quran. Sebetulnya bicara tentang tubuh dan ruh kita. Bumi dan langit bahasanya. Kanan dan kiri. Tadi semua. Ar-rijal dan an-nisa. Ngomongin ar-rijal ruh kita. Maka ar-rijalu adalah sebetulnya Allah bicara ruhmu. Tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah harusnya jadi pemimpin kepada tubuhmu sebagai wanita. Maka disinilah ya sahabat harus, maka disebutkan nikah batin adalah itu. Amaliyahnya adalah membaca suratul Fatihah dengan sekali napas, dikawinkan dengan surat Al-Ikhlas tanpa tanpa amin, ya, dengan lidah ditekuk, gigi dirapatkan adalah di waktu bil gudui wal asal, di waktu pagi dan petang 2 kali saja sehari semalam, sahabat. Kawinkan dirimu yang dohir dan dirimu yang batin. Inilah yang dimaksud dengan nikah batin. Dalam pengertian ilmu hakikat tadi sahabat, ya. Ketidakbahagiaan itu karena perang tadi semua. Jasadmu ingin apa, ruhmu ingin apa tadi semua. Seharusnya memang antara jasad dan ruh itu sahabat seperti casing HP dan SIM card. Ada di antara 2 itu adalah penyambung. Maka tadi dengan nafas itulah antara diri dohir dan diri batin itu adalah naik nafas masuk, nafas keluar. Maka itulah kenapa ada at-tanzih adalah ke dalam dan at-tasbih adalah dari keluar. Istinsak adalah istinsar tadi semua. Hu Allah tadi semua. Tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebetulnya. Nah itulah maka
ketidaktenangan, ketidakdamaian, masalah yang muncul karena tubuh kita ini adalah Adam dan Hawa, tadi semua adalah ruhmu adalah Adam, tadi adalah jiwamu, tadi semua yang terkurung oleh tubuhmu, tadi semua ya. Maka itulah, adapun nikah batin itu, maka di antara makna yang lain juga adalah dikawinkan dengan talqin, tadi semua. Talqin itu adalah mengkawinkan diri dohir dan diri batin. Sama saja sebetulnya, mengawinkan suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Maka dalam Al-Quran sahabat dikisahkan tentang pada saat Adam disempurnakan oleh Allah, ya. Bicara Adam itu bicara kita sebetulnya. Faidah sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah sempurna kejadiannya, sawu itu adalah sempurna, menyempurnakan. Faidah sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka ditiupkanlah ruhku adalah padamu. Maka di situ dikisahkan tentang Allah, tentang malaikat, tentang iblis, ajaji, bangsa jin adalah merupakan yang jadi guru malaikat, bahasa syariatnya, dan di situ adalah seolah-olah ada 4 sosok. Ya, pada saat Allah berfirman tadi bahwa ini kata Allah adalah ini khaliqun dan basaron min solsolin min hamain masnun. Nah, kita pahami di situ sahabat. Maka ada sebagian yang menjelaskan tapi tidak dijelaskan kepada umat adalah pada saat proses penciptaan Adam, di mana Allah menyuruh malaikat dan ajaji iblis, gitu kan, yang akhirnya kemudian disebut iblis karena ablasa, tidak mau nurut dengan malaikat, tidak mau sujud bersama dengan malaikat kepada Adam. Sebetulnya itu sedang bicara Allah itu adalah tubuhmu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tadi, mana yang bagian iblis, mana yang bagian malaikat, mana bagian daripada Adam sebagai kamu, sebagai insan tadi, dan mana Allah. Di situ sebetulnya bukan ada 4 sosok yang sedang berdiskusi pada saat awal penciptaan itu. Allah, malaikat, iblis, Adam. Ya enggak begitu. Ya. Itu sebetulnya sedang bicara adalah suratul Fatihah dan sebetulnya surat Al-Ikhlas sebetulnya. Yang dikawinkan adalah dengan dohirmu ada suratul Fatihah, batinmu surat Al-Ikhlas. Maka itulah mengamalkan Fatihah dan surat Al-Ikhlas dengan tekukan lidah dan rapatkan gigi dengan satu nafas, itu adalah amaliyah yang banyak dilakukan oleh para ruhaniawan, para ruhani. Adalah dengan membacanya dan juga mengenalinya. Abah sudah ajarkan Fatihah pada diri. Di mana Bismillahirrahmanirrahim, di mana Alhamdulillahirabbil alamin, di mana Ar-Rahmanirrahim, di mana Maliki Yaumiddin, di mana Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana Ihdinas Shiratal Mustaqim, di mana Ihdinas Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah kawinkan dengan Qul huwallahu ahad. Sambung setelah baca Fatihah, sambung dengan baca kulhu dalam hatimu. Tetap giginya dirapatkan, adalah sesungguhnya mengawinkan diri yang dohir, dan itulah nikah batin. Nikah batin mengawinkan suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Sahabat, ya. 2 kali saja dalam sehari. Tadi semua. Supaya kamu tidak repot lagi, digonjang-ganjing oleh tubuh ini dengan segala keinginan. Tadi semua. Karena selama tubuh ini menjadi musuh kepada kita. Itulah kenapa baginda Nabi adalah menjelaskan kepada, wahai Mu'ad, kita baru pulang dari perang kecil, ada perang Uhud, dan menuju perang yang besar, ada perang melawan diri kita sendiri. Inilah sahabat juga yang Abah sering jelaskan tentang kisah perjalanan kita manusia dari Muharram sampai Zulhijjah. Adalah dari Muharram dikisahkan tentang adalah sesungguhnya Allah mengisahkan secara syariatnya, mengisahkan bebasnya para nabi dan rasul daripada dikisahkan Musa bebas daripada Fir'aun di Muharram, gitu kan tadi. Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram. Yakub bebas dari penyakit buta di Muharram, dari semua. Yunus keluar dari perut ikan di Muharram, dari semua. Nuh bebas dari banjir di Muharram.
Adam juga sama, terbebas dari iblis di Muharram. Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram. Semua. Ini sebetulnya sedang bicara tentang hakikatnya adalah ada pada dirimu. Nah, bagaimana cara mengobatinya, mengawinkannya? Adalah tadi. Ya, karena selama kita ini pirok, diri dohir, yang secara ilmu pengetahuan selalu jatuh ke bawah, gravitasi, dan sementara secara sentrifugal, adapun adalah apa namanya, secara sentripetal adalah apa namanya, justru adalah benda itu jatuh ke atas. Secara bahasanya begitu. Maka sesungguhnya disinilah kenapa dibagilah kita dengan 7 lapis nafsu. Amaroh, lawamah, mulhimah. Nah itulah amaroh, lawamah, mulhimah ada sifat bumi. Amaroh dari apimu, lawamah dari anginmu, mulhimah dari airmu. Tapi ada stasiun di mana pertemuan di antara itu ada pada mutmainnah. Tadi. Sementara yang dari atas ada kamilah, mardiyah, rodiyah. 3 di bawahnya amaroh, lawamah, mulhimah. Tapi pertemuannya pada mutmainnah. Itulah kenapa Allah yang memanggilmu adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu, hei jiwa yang tenang. Hei jiwa yang tenang itu berarti sudah kawin suatu Fatihah dengan Al-Ikhlas. Bahkan dia sudah menemukan merah dalimah pada tubuhnya. Kul huwallahu ahad, dal yang pertama, Allahus somad, dal yang kedua, lam yalid, dal yang ketiga, walam yulad, dal yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Maka dari ahad kita kembali kepada ahad. Maka itulah yang disebut apa namanya Mas Imran, Mas Amir, Mas Eka, semua. Apa bah yang dimaksud dengan nikah batin itu? Menikahkan diri dohirmu dan diri batinmu dengan suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas sebetulnya. Nah, kenapa Abah baru sampaikan? Karena kata Abah juga, Abah menyampaikan apa yang panjenengan tanya. Tadi semua. Kalau nggak ada yang kalian tanya, Abah tidak akan sampaikan. Tadi semua. Nah, itulah. Maka itulah kenapa di dalam perjalanan ruhani itu titik tumpunya bukan pada guru, pada murid. Arodah. Tadi semua. Kalau kamu berkehendak, maka kamu bertanya, ada jawaban untuk itu semua. Nah disinilah apa namanya. Nah adapun amaliyahnya Mas Amir tadi semua, Mas Imran tadi semua ya, Mas Eka ada tadi. Duduklah di waktu pagi dan petang. Sama yang sudah kita ajarkan setelah bagaimana melepaskan dirinya, ya bagaimana kita semua ya sudah Abah ajarkan. Nah tambah dengan ini. Berarti kalau begitu adalah mengamalkan, tapi tahu dulu suratul Fatihah pada diri. Supaya kamu itu bukan lagi tubuhmu lagi. Tubuhmu sekarang sudah menjadi adalah Ummul Quran. Tubuhmu sekarang menjadi kunci. Kunci apa? Kunci dunia dan akhirat. Itulah Al-Fatihah itu adalah merupakan kunci dari semua. Dan bendanya, itulah kenapa al itu kan itu ada isim. Berarti kalau setiap ada al itu ada bendanya. Tadi semua ada bendanya. Nah, yang disebutkan Al-Fatihah itu tubuh kita lah bendanya itu. Tapi kawinkan tadi semua, ya. Maka inilah sesungguhnya adalah kenapa suratul Fatihah itu 7 ayat. Kenapa suratul Fatihah itu kata Abah juga di penghujung surat-surat setiap ayat Al-Fatihah itu di ujungnya ada mim dan nun. Ada 4 nun dan 3 mim. Jadi sesungguhnya. Karena suratul Fatihah itu adalah sebetulnya adalah hakikat 2 kalimat syahadat dohir dan batin. Karena 4 nun tergambang la ilaha illallah. Makanya la adalah merupakan dari alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah. Alam zat, alam sifat, alam asma. Nah, di situ alam af'al dibagi. Turunlah ke alam dohir dari apa namanya? Dari alam misal, adzam, alam insan. Itu 3 mim sesungguhnya. Jadi disitulah kenapa harus dikawinkan adalah di penghujungnya dengan kul huwallahu ahad itu. Jadi orang yang tubuhnya sudah jadi suratul Fatihah, dia akan mengerti sebetulnya. Coba kamu ya, kalau Abah sih nggak ini nyuruh ya, silahkan saja yang mau mengamalkan, tapi silahkan kalian buktikan sendiri dampaknya. Ya coba amalkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, ataupun adalah sekeikhlasan kalian. Barulah kalian nanti akan menyadari tubuh ini menjadi lebih damai, tubuh ini menjadi lebih tenang, tubuh ini menjadikan, karena tadi ya bukan lagi dua kutub yang selalu berperang.
Tetapi diri dohirmu dan diri batinmu adalah sudah menyatu. Dan itulah kenapa ketika Allah mengisahkan tentang pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Tuh. Ajwajan itu juga sebetulnya di situ bukan tentang pasangan laki-laki dan perempuan. Karena kehidupan di dunia ini ajwajan. Tadi dualitas, tadi semua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada bahagia, ada sedih. Nah, yang bahagia dan sedih itu kan bisa diterima oleh tubuh. Tadi semua. Dan kaya dan miskin pun diterima oleh tubuh. Surga neraka pun yang menerima tubuh. Menangis dan ketawa pun yang menerima tubuh. Maka sekarang silahkan. Mau pilih mana? Tadi semua. Nah, itulah ajwajan. Tadi semua. Untuk apa litaskunu ilaiha? Kenapa harus dikawinkan diri dohir? Kenapa harus ada nikah batin antara fatihah dan kulhu pada tubuh? Karena supaya litaskunu ilaiha. Waja'alna bainakum mawaddah warohmah. Maka muncullah kamu adalah mawaddah warohmah. Ya, kenapa Allah di penghujungnya inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, itu bagi orang-orang yang mau tafakur tadi semua. Maka tubuh kita sahabat Mas Umar, Mas Eka adalah menjadi surat menjadi Quran. Maka itulah kenapa Allah suruh membaca Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Sekarang kamu menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang adem, jiwa yang selalu adalah memandang segala sesuatu dengan kasih sayang, sahabat. Coba kamu rasakan tadi semua ya. Karena ada dua bagian tadi. Maka yang disebut nikah batin itu ya. Jadi nikah batin itu secara hakikatnya mengawinkan dirimu yang dohir, karena dirimu adalah suratul Fatihah, dan juga adalah dirimu yang batin adalah surat Al-Ikhlas itu. Dan membacanya tidak dengan ucapan. Tadi bil guduwi wal asol itu adalah dengan apa? Tadorruan wahibah dunal jahri minal kaul. Dengan tadi semua adalah satukan, adalah dengan itulah kenapa akhirnya sahabat semuanya itu adalah berkaitan, terima kasih Mas, berkaitan dengan mengawinkan dohir dan batin. Supaya kita ini bersejalan tadi semua ya, antara diri dohir dan diri batin kita ini sudah tidak pirok lagi. Itulah yang juga Allah mengatakan, kamu di dunia ini harus bahagia. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zauj. Nah, di situ bukan istri. Nah, itu. Di situ Adam, Allah bicara kata Adam itu di situ adalah bisa peran sebagai sosok. Ada Adam sebagai sosok. Adam sebagai sosok kan sudah meninggal. Pak Karno sebagai sosok sudah meninggal, tapi presiden tidak meninggal. Presiden Soekarno sebagai sosok. Tadi semua. Dan kan presidennya tidak meninggal, yang meninggal itu sosoknya. Maka hari ini pun sebetulnya Adam juga secara peran ya tidak meninggal tadi semua. Nah, inilah maka wa'id kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Nah, kamu akan menikmati dengan pasanganmu jannah. Nah, ini ketenangan, kedamaian. Kalau seandainya diri dohirmu yang merupakan suratul Fatihah dan dikawinkan dengan surat Al-Ikhlas. Maka cara mengamalkannya adalah cari dengan wudhu yang sempurna. Kemudian juga adalah melepaskan diri, adalah menelanjangi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaq. Sadari. Kembalikan. Wujud yang tadinya merasa wujud, sesungguhnya yang boleh wujud hanya Allah. Kembalikan hak rububiyah Allah. Kita ini adalah tidak bersifat. Kita ini bergantung pada sifat Allah. Wujud sifat Allah. Hidup sifat Allah. Kudrat maka lepaskan. Maka marilah kita menjadikan makhluk menjadi hambanya. Ya. Maka tadi kenapa orang-orang yang sudah mutmainnah, karena mutmainnah itu adalah terminal pertemuan amaroh lawabah mulhimah dari kamilah mardiyah rodiyah. Di tengah itu mutmainnah. Di mana pertemuannya? Di jasad. Di tubuh inilah pertemuannya. Samudranya. Karena dikatakan marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun. Disitulah ada barzah. Barzah kau akan menemukan hakikat barzah sejati pada tubuhmu. Tadi semua ya. Jadi silakan. Hidup adalah pilihan tadi semua. Kebahagiaan itu pilihanmu. Susah pun pilihanmu tadi. Kalau seandainya engkau berada pada sisi makhluk dohir jasad, engkau akan menderita. Akan capek, akan lelah. Dan tidak ada hasil apa-apa sebetulnya.
Tapi kalau engkau juga ada bagian yang luar, tadi semua yang dalam, maka seharusnya kita ini adalah memang adalah disebut insan itu adalah dikawinkan tadi dohiron wa batinan. Tadi maka kata Allah wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Harusnya dikawinkan. Nah, bagaimana mengawinkannya? Tadi dengan suratul Fatihah dan kulhu, sahabat. Ya. Nah, sebelum melakukan tadi membaca Fatihah, kulhu dan surat Al-Ikhlas pada hati, sebetulnya adalah dengan melepaskan dulu tadi. Menyadari Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, wallahu bikulli syai'in muhit. Tadi semua. Dan rasakan dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang hayyul qayyum, la tahuduhu sinatu wala naum. Dia yang tidak pernah tidur dan ngantuk. Ada bagian dari dirimu yang tidak pernah tidur dan ngantuk. Adalah napasmu itu sendiri. Tadi sinatu wala naum. Kamu tidur pun, ya, kamu pingsan pun napas jalan terus. Hanya memisahkan kamu dengan napas adalah pada saat dia memang sudah keluar. Napas yang terakhir sudah keluar dan tidak balik lagi. Pada saat istinsak, tapi istinsar, tapi tidak istinsak. Tadi semua. Pada saat tasbih, tapi tidak tasbih. At-tanzih. Tadi semua. Ya. Itulah kenikmatan hidup pada saat kamu mengerti tentang napasmu masuk dan napas keluarmu. Tadi semua. Maka kedamaian, kebahagiaan, karena engkau sudah nikahkan dirimu yang dohir dan dirimu yang batin dengan suratul Fatihah. Tapi jadikan dulu tubuhmu suratul Fatihah. Maka tadi surat ini indah. Diawali dengan suratul Fatihah. Barulah nanti 3 ayat di penghujungnya itulah pembuktian. Kul. Tadi mulai kul huwallahu ahad. Allahus samad. Itulah merah dal 5. Dal yang 5 pada tubuhmu. Barulah engkau akan menjadi kul a'udzu birabbil falaq. Falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasikin idza waqab. Di situ kamu sudah bebas dari hasad, hasid, riya, sum'ah. Barulah kau jadi kul a'udzu birabbin nas. Nah, di sum'ah. Malikin nas. Di situlah ujung perjalananmu adalah sudah sampai kepada shin. Di semua ya. Itulah akhirnya kau dipanggil Yasin. Ya, kenapa dipanggil ya? Karena ujung perjalanan alif itu adalah ya. Maka itulah sesungguhnya iman itu bukan percaya tapi al-yakin. Yakin itulah perjalanan si alif, ya. Si ru itu si Adam. Tadi malam Abah sudah ajarkan alif menuju ba. Alif itu kan hakikatnya juga setiap Allah menjadikan sesuatu tidak terlepas dari dirinya. Maka pada alif itu sebenarnya ada titik. Pada ba pun ada titik. Dan ba itu sebetulnya alif yang dibengkungkan. Itulah maka Hawa. Maka tadi suka ada istilah Hawa itu diciptakan dari rusuk Adam. Padahal bukan begitu maknanya. Karena Adam karena diartikan sebagai sosok manusia. Akhirnya manusia bingung. Nah hari ini terbukti kan. Ternyata hadis yang mengatakan bahwa Hawa itu dari tulang rusuk Adam itu palsu. Tadi semua hari ini nggak bisa diilmiahkan hari ini. Tadi semua. Nah, inilah maka kata Abah. Maka dunia ini sedang diilmiahkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, didohirkan. Semua. Apa yang sudah dipahaminya dulu hari ini bisa ditolak oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah jujur. Tadi semua, ya. Berapa ratus tahun memandang bahwa kolbu itu adalah hati dan hati itu ada di kanan. Sementara Nabi mengajarkan ilahi anta maksudi ke kiri, berarti sebetulnya bukan ke hati, tapi ke jantung. Karena memang jantung adalah pusat, adalah napas masuk dan napas keluar kita. Tadi semua. Tempat terhubung, sahabat. Manusia boleh lupa menyebut nama Allah. Manusia boleh lupa pada segalanya. Bahkan manusia pada saat tidur bisa lupa kepada apapun. Tadi semua. Walaupun kamu tahfidz Quran, maka satupun huruf pada saat kamu tidur bisa ingat. Walaupun kamu itu adalah seorang profesor matematika, pada saat kamu tidur, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, disinilah Allah sedang menggambarkan sebenar-benarnya yang tahfidz Quran itu adalah mana? Diri dohirmu atau diri batinmu? Tadi semua. Buktinya pada saat kamu tidur, hilanglah ayat Quran itu semuanya. Nah, disinilah sahabat bahwa kenapa kata Abah bahwa kamu hafal 30 juz tidak bisa menyelamatkanmu. Tadi semua. Karena pada dasarnya tidur saja kamu sudah hilang ayat itu. Maka itulah yang Abah sering jelaskan. Abah pernah takjiah pada seorang ulama besar di Bogor. Dan Abah jadikan sebagai bahan contoh buat jamaah semua ya.
Saya bilang yang disebut Pak Kiai Fahrudin itu yang mana? Tadi semua. Ini yang bergeletak ini apa yang sudah pergi? Kan barusan kata keluarga bahwa mohon doanya kepada Abah bahwa Kiai Fahrudin telah meninggalkan kita. Saya bilang tadi, ini apa yang tergeletak ini? Nah, disinilah kalian harus sadar. Sebenar-benarnya yang doktor itu, yang profesor itu, yang kiai itu, yang ulama itu adalah syuruh itu. Maka yang tahfidz Quran itu pun bukan si jasad itu. Coba kamu tanya kepada tahfidz Quran. Jangankan 30 juz. Suruh baca alif saja satu. Enggak bisa. Itulah karena kamu menganggap bahwa kamu itu adalah, kamu tidak mengerti mana ruh, mana jasad. Tadi semua. Nah, kalau yang tahfidz itu adalah pada si jasad itu, maka sedikit pun itu 30 juz tidak bisa menolong dia. Sama sekali. Tidak bisa menolong dia. Nah, disinilah kita harus mengerti kenapa sahabat syariat harus dikawinkan dengan hakikat. Tidak ada syariat, tidak ada hakikat tanpa syariat, dan tidak ada nilainya apa syariat tanpa hakikat. Jadi semua. Inilah memang suratul Fatihah dengan surat Al-Ikhlas yang harus kita kawinkan pada diri kita ini semua. Dan Al-Quran seluruhnya mengisahkan itu tentang itu. Al-Quran seluruhnya mengisahkan tentang diri dohir dan diri batin. Siapapun nabinya adalah bicara tentang jiwa yang terkurung. Jiwa yang berperang. Musa dengan Fir'aun. Musa adalah jiwamu, Fir'aun adalah tubuh kita. Ibrahim dengan Namrud. Ibrahim adalah jiwamu. Maka ada sosok, ada peran. Ada sosok Ibrahim. Sosok Ibrahim sudah meninggal. Sosok Musa sudah meninggal. Sosok Adam sudah meninggal. Sama, sosok Soekarno sudah meninggal. Sosok Soeharto sudah meninggal. Sosok Gus Dur sudah meninggal. Tapi jiwa si presiden itu tetap ada. Presidennya tetap ada. Nah, ini harus kalian pahami ini. Jadi presiden itu satu. Tadi semua. Tapi adalah cangkangnya presiden. Itulah yang banyak. Nah, disinilah yang juga harus antara nabi dan rasul. Antara wali dan mursyid. Gitu loh. Nah, inilah harus dipahami tadi semua. Ya. Jadi begitu ya. Maka kenapa diri dohir ini harus dikawinkan dengan diri batin. Ternyata diri dohir ini tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, inilah, maka kalau kesadaranmu sebagai kesadaran si jasad, maka hilanglah ilmumu semua. Maka tadi, jangankan mati, tidur. Coba tanya si tahfidz itu lagi tidur. Coba, kenapa tahfidz itu tidak bisa baca Quran lagi tidur? Karena dia hilang kesadaran. Coba bayangkan. Nah, itu Allah sedang ajarkan. Wahai tahfidz, pada saat kamu tidur saja, kamu lupakan ayat itu semuanya. Bagaimana kau mati? Karena tidur adalah kematian kecil. Itu Allah sedang ajarkan. Sebenar-benarnya yang tahfidz itu bukan tidur, yang tubuh yang tidur itu. Makanya tadi. Sebenar-benarnya yang sholat itu bukan si tubuh itu. Sebenar-benarnya yang berilmu itu bukan yang si tubuh itu. Maka begitu yang tadi, SIM card-nya dicabut, ruhnya dicabut, HP nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun asalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bagus. Casingnya itu ngomong. Kiroatnya bagus. Cabut itu SIM card-nya. Diam. Udah. Itu Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang itu. Maka oleh karena itulah sahabat, kawinkan dengan suratul Fatihah adalah. Maka marilah tadi semua ya. Kata Abah. Teorinya sih nggak usah terlalu ngejelimet. Tapi yang penting praktek. Karena kata baginda Nabi ada al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan perbuatan, amal. Gitu. Maka ilmu itu nggak ada amal, nggak ada gunanya. Maka sampai ada orang Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu nggak diamalkan itu ibaratkan buah. Pohon tak berbuah. Tadi semua. Ya. Maka inilah. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam Al-Yuhal Walad mengatakan bahwa apa namanya ilmu tidak butuh amal, betul. Matahari tidak butuh sama yang nyangkul, tapi yang nyangkul butuh matahari. Ilmu tidak butuh pada amal, betul. Tetapi amal tiada artinya tanpa ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatul balu. Maka inilah kenapa al ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu itulah imamnya amal. Nah, tapi ilmu maknanya luas semua ya. Ilmu siapa? Tuh. Kan di situ.
Nah inilah sahabat, marilah kita masih ada waktu setengah jam, mari kita dalam prakteknya saja. Karena kita ini bagaimanapun kamu ngomong jago teori. Nah kata Abah, makrifat itu bukan teori makrifat. Makrifat itu bukan ngomongin teori tentang Allah. Merasakan Allah. Jadi bukan hanya mengenal pada Rasulullah, merasakan Rasulullah. Maka makrifat itu bukan ilmu makrifat bukan makrifat. Ini semua, ya. Kalau kamu tahu dalam teori bahwa garam itu adalah asin, gula itu manis, itu kamu kenal secara teori. Tadi itu baru ilmu makrifat. Makanya tadi ada ilmu yakin, ainul yakin, harus isbatul yakin. Isbatul yakin. Kamu pegang garamnya, kamu rasakan garamnya. Itulah kenapa kita harus tadi mengawinkan Fatihah dengan kulhu dengan nikah batin. Supaya alif lam mim itu nyata pada dirimu. Sehingga alif lam mim dalikal kitab. Inilah kitabnya. Dalikal. Inilah kitab. Kan waktu Allah berkata dalikal kitab itu belum ada buku. Jadi Allah itu nggak bicara pada buku Quran ini. Dalikal kitab itu. Tubuhmu. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal la raiba, tiada keraguan. Karena kaulah sudah mencicipi tadi. Nah sekarang manusia imannya hanya taklid, hanya katanya. Kama kola kila. Begitu digoyangkan dengan kitab yang lain, goyang lagi kamu. Saya menyaksikan orang yang keyakinannya belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Pagi iman, sore enggak, belok pagi iman. Besok bukan kita, belok lagi imannya. Karena iman kamu iman taklid. Tadi semua. Coba kalau kamu sudah membuktikan seni dalikal kitab la raiba fihi hudal mutlaqin. Kata saya. Siapa yang tahu Allah? Saya. Siapa yang tahu Rasulullah? Kata saya. Bukan kamakola, bukan kata Nabi Muhammad bahkan sekalipun. Karena kamulah yang harus membuktikan iman itu. Kamu iman pada Allah? Iya. Kata siapa? Disuruh. Suruh siapa? Allah. Tapi sekarang kamu harus tanya. Siapa? Saya iman pada Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa buktinya? Hidup saya. Nyata. Kok iman pada Muhammad? Ya, iman pada Muhammad. Dikata siapa? Kata saya. Pada apa? Pada tubuh saya. Semua ya. Karena tanpa Muhammad, tanpa Rasulullah, tidak ada semuanya ini. Nah itulah harus kamu pahami. Jadi iman itu la raiba fihi. Udah makanya tadi kamu baca ayat apa aja. Kamu sebutkan ayat Allah. Kamu bisa uji. Betul-betul nyata. Merasakan getaran pada diri. Tadi semua ya. Dan barulah kamu fly menikmati. Ternyata nggak membutuhkan apa-apa hidup ini. Ternyata Allah lebih indah dari segala yang indah. Itulah yang Abah sering katakan kalau Abah suruh memilih antara emas satu segede pulau Jawa dan mati, Abah milih mati. Ya. Karena selalu itikodnya adalah liko dengan Allah sempurna pada saat diri dohir ini lepas. Tapi hari ini pun bersama Allah. Tapi selama ada diri yang dohir memang tidak sempurna. Kesempurnaan itu adalah pada saat wujuhu yauma idin nadhira adalah sempurna. Tadi semua. Ya. Coba. Kalau kamu ingin ilmu, tadi bacalah Fatihah dan kulhu satu nafas. Kalau kamu ingin harta, apapun. Apapun. Adalah dengan tadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asar di waktu pagi. Pertama adalah rasakan. Keluarkan masuk napas, tadi semua rasakan. Nggak usah berkata apa-apa, tarik napas dulu. At-tanzi. Maka apa itikad yang harus kamu? Bahwa sesungguhnya di segala yang dohir ini, kalau bahasa hikam adalah adaharo wis apa namanya? Abaha wis ngawanangkan Allah laka kepadamu antanduro. Lihatlah. Lihat dirimu, diri dohir dan diri batin. Segala apa yang ada ini. Antanduro. Ma yang berkaitan pada segala apa yang ada pada dirimu dan di luar dirimu. Pil mukawanat. Semua mukawan itu ternyata kawana. Ternyata di sebalik nasi kuning itu beras. Ternyata di sebalik meja kayu itu kayu. Ternyata di sebalik gelas kaca itu kaca. Ternyata di sebalik makhluk itu khalik. Tidak berpisah yang mencipta dan yang dicipta. Nah, kamu ada pada kesadaran mana? Kesadaran kamu atau kesadaran dia? Maka itu yang pertama, narik nafas keluar. Rasakan.
Boleh tangan di sini, boleh tangan di kanan. Ya, tadi semua adalah merasakan. Ingat, kamu itu napas itu bukan sesuatu hanya keluar udara. Tapi napas itu berkoneksi sebetulnya. Bagaimana engkau adalah terkoneksi antara bagian dalam dan luar. Antara si sogir dan si kabir. Semua, ya. Maka itulah napas. Maka tadi penghujung perjalanan itulah dikir apapun ujungnya pada napas. Karena napas realita. Menyambungkan diri dohir dan diri batin. Menyambungkan Allah kecil dan Allah besar. Menyambungkan semuanya. Tadi semua. Maka menyambungkan dunia dan akhirat. Semuanya. Inilah maka setelah kamu sudah merasakan kehadiran, rasakan. Betapa sesungguhnya kamu itu tentang napas. Tahan sekali-kali. Lepas pelan-pelan. Tahan pelan-pelan. Tarik. Tahan dulu. Katakan dalam hati Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Rasakan. Allah hak. Ternyata, yang hak itu Allah. Ternyata yang sebenar-benarnya ada itu Allah. Ternyata ini adalah. Itu rasakan kehadirannya. Selama kamu tahan napas itu. Kenapa harus tahan napas? Karena Lailatul Qadar itu pada saat angin tidak berhembus. Pada dirimu 21. Tanggal 21. Jadikan 2 jadi 1. Lailatul Qadarkan dirimu. Disitulah. Mamin napasin tubdihi malau qadarun pika. Setiap napasmu itu adalah Lailatul Qadar. Itulah kata Imam Ghazali adalah Lailatul Qadar tanggal 21, 23, 25, 27, 29 penghujungnya. Silakan. Mau pakai 21, 2 pada 1. Tadi semua. Dengan suratul Fatihah, dengan kulhu. Kawinkan. Tadi semua. Napas masuk, napas keluar. Setelah itu, yang pertama adalah menyadari Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu wallahu bikulli syai'in muhit. Leburkan. Kosongkan. Sebetulnya aku ini tidak ada. Karena sebenar-benarnya diriku pada napas ini yang sedang keluar, yang masuk, keluar, yang masuk. Tahan. Semua. Kenapa kamu harus tahan? Ternyata dia ada pada dirimu. Buktinya kamu tahan sekuatnya, dia tetap keluar. Atau sebaliknya kamu tahan, tapi selama dia masih ingin bersamamu, dia akan masuk. Coba aja kamu buktikan. Itulah butuhnya membuktikan napas masuk, napas keluar pada kesadaran itu. Ya, itulah rahasia ilmu batin. Itulah ilmu ilmu laduni batin, rahasia tadi. Sulat. Kata Abah. Abah tidak mau menggambarkan apa dampaknya. Tetapi karena takutnya kalian nanti ada terobsesi dengan itu. Tapi yang ingin Abah lakukan karena kata baginda Nabi, al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Lakukan saja. Just do it. Maka kenapa Islam itu al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrar wa amalun bil arkan. Perbuat saja. Perbuat saja. Maka kau akan merasakan sebenar-benarnya garam itu asin. Sebenar-benarnya gula itu manis pada diri kalian. Setelah Allah hadiri, Allah nadiri, sadari kehadiran. Allah hadiri, Allah nadiri yang melihat. Allahu syahidun alaihi, Allahumma. Barulah. Mulailah melepaskan. La hayyun. Pada dirimu lepaskan. Tekuk lidahmu, lepaskan. Kembalikan. Setelah tadi menahan napas, Allahu hakun. Sebetulnya dialah hakul mubin. Hakul nyata. Mubin jelas. Berarti yang jelas sebenarnya jelas ini bukan aku. Tapi dia. Nah, tadi semua. Kata Abah adalah. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Nah itu sadari, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Maka aku tetap aku. Maka aku nasi kuning, tetap saya. Kamu harus tidak boleh ngaku beras. Tapi sadari sebenarnya, aku nasi kuning adalah. Tidak ada kalau bukan karena si beras. Beraslah aku ini. Mana beras? Sudah meliputi diriku. Karena sekarang aku sudah jadi nasi kuning. Tadi semua. Tadi. Pada saat kamu jadi meja. Aku bukan engkau, aku meja. Meja kayu, tapi aku ini engkau. Tadi semua, ya. Rasakan di situ. Dengan tadi. Allahu hakun, Allahu hayyun, itu yang hidup. Dengan Allahu tadi. Allah hakun, Allah hayyun, Allahu qayyum. Nanti kamu akan mampu berdiri sendiri. Allahu qayyum, Allahu wadud. Nah, barulah setelah itu kamu lepaskan la hayyun. Tadi. Kembali lagi masih tadi. Tadi kan. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa dunal jahri minal qaul. Dalam hati, la hayyun, kembalikan, la ilmu, la lepaskan, kembalikan sifat rububiyah,
lepaskan, preteli semua, preteli sampai telanjang. Kembalikan kudrat irodat. Sekarang ada bukan lagi kaki, tangan, kudrat irodat. Bukan lagi mulut, kalam. Bukan lagi mata, basor. Bukan lagi telinga, sama. Bukan lagi wujud, sang kehadiran. Itulah kenapa sifat nafsiyah itu al-wujud. Dan wujud itu sifat nafsiyah itu pada kita manusia. Itulah kenapa. Wujudlah Allah sekarang. Nah, itulah sahabat yang disebut dengan doa. Doa da'ya da'u itu mengundang, menghadirkan, melepaskan dirimu, menghilangkan dirimu. Maka kau akan menyaksikan segala hal. Maka engkau tidak usah lagi butuh dalil sebetulnya. Semua. Maka Allah lah dalil, segala dalil. Kenapa? Karena Allah dalil dan segala apa. Bukan makhluk dalil adanya Allah. Kamu tidak butuh dalil pada Allah. Saking nyatanya Allah. Apa dalil yang kau butuhkan? Dalil itu hanya kepada petunjuk bagi orang-orang bodoh. Kepada orang yang belum melihat, belum memahami, merasakan. Apakah kamu butuh dalil asinnya garam? Gak perlu. Apakah kamu tahu wujudnya gak asin? Gak perlu. Gak butuh dalil. Kenapa? Karena saya sudah buktikan asin. Itulah hakul yakin. Maka tadi perjalanan dari alif, ba, ta, sya. Di penghujungnya sahabat adalah ya. Itulah al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Oh, di situ kamu sudah tidak tergoncangkan lagi. Walaupun kata Abah, seluruh manusia sedunia ini adalah menguliti Abah Setu. Saya tidak akan berubah keimanan. Walaupun saya digantung di Monas bersama-sama oleh kalian, saya tidak akan berubah keimanan. Walaupun ada senjata, sejuta senjata di hadapan saya, setiap ini bahkan bom di kiri, bom di kanan, saya tidak akan berubah keimanan. Itulah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ahad. Kul huwallahu ahad. 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 Hanya dia yang ahad. Itulah sahabat. Itulah Bilal bin Rabah. Walaupun tubuhnya ditumpuk dengan batu, sedikit pun tidak akan bergeming. Tadi semua. Ya. Setelah kamu pahami itu semua, ini kemudian kamu lepaskan, maka terakhir barulah kamu lepaskan. La hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la ma'ujud. Barulah kau kawinkan. Tekuk lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati. Alhamdulillah. Terus. Tapi kamu udah paham. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hilang Fatihah. Sambungkan kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dalam hati. Kufuwan ahad. Buka mata, lepaskan nafas. Itulah yang disebutkan dengan kawin batin. Berarti kawin sekarang kamu sudah maaf, Abah tidak kuat. Terima kasih semua ya, sehat semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq.